Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Muhammad Iqbal, NIM 19 14 20 165, kelas PBSS semester 3. Di sini saya akan menjawab soal pada kuis 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu apa perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Perbedaannya yang pertama yaitu berdasarkan cara memperoleh keuntungan. Pada bank konvensional, cara memperoleh keuntungan ini menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, berdasarkan sistem operasional. Pada bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah berdasarkan operasional yang dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, berdasarkan cara mengelola dana. Pada bank konvensional dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Sedangkan pada bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Yang keempat, berdasarkan metode transaksi. Pada bank konvensional, kebijakan transaksi ini telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah secara khusus beberapa transaksi telah diatur berdasarkan fatwa MUI, diantaranya sebagai berikut: adanya akad mudharabah, adanya musyarakah, musaqat, bai, ijarah, serta wakalah. Yang kelima, berdasarkan denda keterlambatan. Pada bank konvensional, nasabah dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Sedangkan dengan pada bank syariah terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayarannya. Dan yang keenam, berdasarkan proses perjanjian. Pada proses perjanjian bank konvensional, nasabah cukup melakukan perjanjian dengan hukum, sementara pada bank syariah, perjanjian atau akad harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam bank syariah, akad itu harus menyertai rukun, seperti adanya penjual, pembeli, barang atau jasa, harga, serta ijab dan qabul. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Yaitu yang pertama, perlu adanya pusat pendidikan perbankan syariah yang terstandarisasi dengan baik dan meningkatkan sistem pendidikan yang mengintegrasi teori dan praktik perbankan syariah untuk mendorong kualitas sumber daya manusia perbankan syariah tersebut. Dan yang kedua, perlu adanya peran aktif dan upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak yang menekankan terhadap kesadaran dan pengembangan bank syariah baik dari kalangan pemerintah, ulama-ulama, praktisi perbankan, terutama kalangan akademis, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang tidak hanya berkaitan dengan keahlian saja, tetapi mampu menjunjung tinggi nilai moral dan etika Islam yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan yang ketiga, yaitu perlu adanya pusat penelitian dan pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah untuk memperbanyak referensi terkait ilmu ekonomi syariah khususnya dan ilmu-ilmu Islam pada umumnya, sehingga akan meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini.
Baiklah, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.